Oke, kembali lagi dengan kimia. Kali ini kita akan bahas sel elektrolisis ya. Sel elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta ya. Kalau sel volta adalah reaksi kimia menjadi listrik atau energi kimia menjadi energi listrik. Kalau elektrolisis dia adalah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, energi kimia ini kita bisa bilang adalah reaksi redoks ya, yang biasa kita bahas. Nah, di elektrolisis ini kita rangkaiannya bisa diibaratkan seperti ini ya, digambarkan seperti ini. Ada wadah, kemudian juga kita membutuhkan elektroda atau batang yang mengalirkan elektron. Ada dua, ini ada anoda sama katoda ya, elektrodanya. Kemudian ada baterai. Kemudian ada baterai di sini. Juga di sini kita tambahkan larutan NaCl. Nah, ini ada kutub negatif dan kutub positif ya. Kalau kutub negatif ini adalah katoda dan kutub positif itu adalah anoda. Nah, NaCl ini di dalam rangkaian ini dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Na+ akan lari ke kutub negatif dan Cl- akan lari ke kutub positif. Jadi saling berlawanan ya, dia akan lari ke yang saling berlawanan. Nah, reaksi di elektrolisis ini akan berbeda, tidak seperti sel volta ya. Kalau di elektrolisis dia akan membentuk suatu reaksi lagi. Nah, kita akan bagi dua, ada katoda sama anoda. Jika yang di dalamnya itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A, kayak misalkan tadi Na berarti golongan 1A. Maka jika bentuknya larutan, dia akan membentuk reaksi seperti ini. Jadi dari listrik dialiri NaCl, dia akan membentuk 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, nanti yang terbentuk adalah reaksi seperti ini. Jadi Na-nya akan mengubah menjadi seperti ini. Kalau bentuknya lelehan, dia akan berubah menjadi Ln ditambah Ne. Nah, L-nya ini adalah tergantung unsurnya. Kalau Na berarti Na. Nah, banyaknya elektronnya tergantung muatannya. Kalau Na berarti kan 1, berarti Na plus 1 elektron. Jika yang terjadi di katoda adalah ion H+, maka dia akan berubah jadi 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Gitu ya. Jadi memang kalian harus hafal ininya, karena ini juga sering ada di SBMPTN ya. Reaksi anoda. Nah, kalau di anoda ini bagaimana? Kita harus memperhatikan elektrodanya. Apakah elektroda ini inert atau bukannya? Inert itu artinya elektroda yang sukar bereaksi. Artinya apa saja elektrodanya? Ada PT, CAU. Nah, tadi elektroda ini kan yang batang tadi nih. Nah, batang ini adalah bisa dari platina, dari karbon, atau AU, emas ya. Yang kita gunakan karbon ya. Nah, dia akan berubah menjadi, kalau misalkan dia berasal dari sisa asam, misalkan HNO3, NO3- kan, atau asam sulfat, H2SO4, SO4 2-. Nah, jika berasal dari sisa asam, maka dia akan berubah menjadi 2H2O
kan dia akan berubah menjadi 2H2O menjadi 4H+, 4 elektron dan O2. Jadi ada oksigennya. Kalau misalkan dia berasal dari halida, kayak ini nih, NaCl, Cl- kan, FCl-BrI, dia akan berubah menjadi 2X- X2 plus 2 elektron. Berarti kalau Cl berarti 2 Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. Jika berasal dari OH-, maka 4 OH- menjadi 2H2O ditambah 4 elektron tambah oksigen juga O2. Tuh ya. Jadi kalau jika elektrodanya nggak inert selain PtCAU, maka yang bereaksi adalah elektrodanya. Misalkan selain PtCAU, misalkan misalkan kalsium, elektrodanya kalsium, maka dia akan jadi kalsiumnya sendiri dengan reaksi seperti ini ya. Oke, ini contohnya misalkan NaCl, dia menggunakan elektroda inert ya, berarti kita pakai rumus yang inert. Dan bentuknya NaCl di sini adalah bentuknya, misalkan kita ibaratkan, kita contohkan larutan. Kita tulis dulu katodanya sama anodanya. Nah, Na dia akan berubah jadi reaksi yang mana nih? Kita lihat elektrodanya kan inert. Ya kan, elektrodanya kan inert. Terus bentuknya larutan. Coba dicari, nanti Na-nya akan berubah jadi mana? Bentuknya larutan. Ya, benar. Dia akan berubah jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2 OH- tambah H2. Nah, dia akan jadi reaksi yang ini. Nah, kalau yang anoda Cl, dia akan berubah menjadi reaksi yang mana? Reaksi yang halida ya. Berarti 2 Cl- menjadi 2 Cl2 tambah 2 elektron ya. Jadi begitu. Simpel kan? Nah, jadi kita cuma nyari di mana letak yang cocok gitu. Oke. Ya seperti ini ya, elektrolisis yang memang harus agak-agak hafal. Ya minimal kalian hafal yang inert sama itunya. Nah, ini dia rangkumannya. Biasanya sering keluar golongan 1A2A sama halida sama sisa asam sih yang keluar itu biasanya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lain juga. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa di grup atau misalkan di Google Classroom. Oh ya, kalian kerjakan juga soal yang ada di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.